Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk datang ke kaki Kristus pada siang hari ini dalam ibadah Friday Service siang hari ini. Mari kita tinggikan namanya, mari kita puji Dia. Semua semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bertatalah Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian kita, tak sekalipun melupakan. Amin. Sekali melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekali melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat dan nyata, takkan berhenti percaya. Mari kita lebih lagi menaruh hati kita kepada Yesus Kristus. Mari katakan, tak sekali melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Katakan tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Oh, ku percaya mujizat akan nyata, ku takkan berhenti percaya.
Takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Takkan berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Kami percaya padamu Tuhan, sampai kami lihat Kau bekerja. Berikan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami lebih lagi. Penuhi kami. Penuhi kami. Amin, amin. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamat siang, selamat siang Kudus, selamat siang Kristus. Kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Akan ibadah ini dari awal kita akhir Tuhan. Bertatalah Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan dalam ibadah Friday service pada hari ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan demi nama-Mu Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Beri kami hati yang fokus, hati untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan pada Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman ini dapat merema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman ini dapat menuntun kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan
Bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagaikan asli. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyenangkan hati-Mu Bapa melalui setiap pujian-pujian kami Tuhan. Biarlah segala apa yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya untuk membuat Engkau senang Bapa, bukan hanya untuk manusia Tuhan. Tapi kami mau tetap terus Tuhan nyatakan hidup kami ini Bapa. Nyatakan hidup kami ini Tuhan, bahwa Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, kami hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkaulah yang beracara pada siang hari ini Tuhan. Adanya ibadah hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan, Engkau yang pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang tuntun kami Tuhan, Engkau arahkan hati kami, Engkau bentuk hati kami Tuhan, supaya kami hati kami penuh dengan ketulusan hati, dengan segenap hati kami, hanya untuk
untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan secara pribadi Bapa. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang berkata-kata Tuhan, biarlah ada sabda-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Apapun Tuhan yang Engkau rindukan kepada kami setiap umat-Mu Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan, Engkau berkatakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu terhadap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada siang hari ini kami menerimakan berkat daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom semuanya. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, kita boleh hari ini pun semua ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita hidup, tujuan kita hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama. Pada siang hari ini saya membawakan tema mengenai hidup menyenangkan Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Terkadang sering kita di dalam hidup ini lebih sering fokus terhadap kita ingin menyenangkan manusia daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang pun yang kita lakukan terkadang hanya untuk menyenangkan manusia, ya. Tema mengenai hidup menyenangkan Tuhan bukan untuk manusia. Ya, kita sama-sama boleh buka Alkitab kita di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini, pada hari ini kita untuk apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sering sekali kita tertipu ya, agak sedikit beda tipis, aku mau menyenangkan Tuhan. Oh, saya mau melakukan untuk Tuhan. Tapi terkadang ada maksud di balik itu. Hati kita ragu, ya. Hati kita menyimpang sedikit untuk manusia, untuk menyenangkan manusia juga. Bahkan terlebih dari kita juga mungkin beberapa kita lebih mengutamakan untuk orang lain, berkat buat orang lain. Memang tidak salah, tapi Tuhan ingatkan bahwa kita lakukan segenap hati kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, banyak banget beberapa kejadian, ya semakin hari manusia semakin lebih peduli dengan hati manusia daripada hati Tuhan. Lebih mementingkan apa yang orang omongin, lebih mementingkan apa yang orang perkatakan tentang kita, apa yang kita perbuat, ya seakan-akan Tuhan jadi di nomor 2 kan ya. Kemudian berikutnya ada beberapa tanda kita sering fokus terhadap menyenangkan manusia. Yang pertama, tidak pernah mengatakan tidak. Ya, beberapa teman saya pernah sering berkata, kalau misalnya kita sudah akrab, kita minta bantuan, padahal dia nggak bisa ya, padahal teman kita tidak bisa, rekan sekerja kita tidak bisa, tapi dia takut mengatakan tidak. Dia bilang, iya, oke aku kerjakan ya. Tapi dalam hati kita bersungut-sungut. Banyak beberapa orang fokus terhadap hati seseorang, hati manusia. Jadi seakan-akan kita sulit untuk mengatakan tidak. Yang kedua, kita terlalu peduli dengan perkataan orang lain, selalu mengutamakan kata orang lain. Ya, terkadang apa yang kita perbuat hari ini, kita melakukan salah satu perbuatan, kita pasti ingat kata-kata orang. Oh, gak baik nih kalau kata orang kayak gini ya. Gak baik nih kalau misalnya mereka melihat saya cerminan seperti apa, di luar seperti apa kata orang, ya. Banyak banget apa kata orang, selalu berpikiran seperti itu. Nah, yang ketiga, selalu meminta maaf, bahkan untuk kesalahan yang tidak kita perbuat. Meminta maaf itu memang baik ketika kita memang mengakui kesalahan. Tetapi ketika kita tidak melakukan kesalahan, karena hanya kita, aduh kasihan ya nanti teman kita jadi merasa sedih, merasa kecewa kepada kita. Kita tidak mau supaya teman kita itu jadi sedih, duka cita karena kita tidak bisa bilang tidak, ataupun kita tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Selalu berkata, minta maaf. Maaf ya. Padahal sebenarnya buat kita itu adalah kebenaran dan kebaikan.
Dan yang keempat, tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Orang-orang yang sering fokus terhadap manusia, menyenangkan manusia, hati manusia, dia tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Karena baginya kepuasan manusia terpenting bagi dia. Ya, dia melakukan segala pekerjaan, sesuatu apapun itu supaya dilihat manusia. Bahkan terkadang diri kita sendiri tidak dijaga, tidak dipedulikan. Padahal Tuhan ingin supaya kita juga menghargai diri kita sendiri ya. Kita boleh memberkati orang lain, kita boleh mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kelima, mendengar kritikan merupakan sesuatu yang sulit diterima dan sering mengganggu pikiran. Sering banget kalau saya sendiri secara pribadi pun, kalau saya menerima kritikan, terkadang itu mengganggu pikiran saya. Terkadang, apa iya ya, bener ya saya kayak gitu ya Tuhan. Terkadang lebih memikirkan hal yang sebenarnya nggak seharusnya dipikirkan sesulit itu ya. Sehingga kita nggak terima, ataupun kita merasa terima, tapi kita merasakan keganggu pikiran kita tidak konsen, jadi kita tidak fokus. Ya, akhirnya yang keenam, sulit mengambil keputusan. Ini yang paling sering banget anak-anak Tuhan, pekerja di bagian sekuler maupun pelayanan, sulit mengambil keputusan. Karena fokus kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati manusia. Maaf. Jadi kita hanya memikirkan apa yang manusia inginkan, apa yang manusia harapkan terhadap kita. Sebenarnya kita tidak bisa melakukannya. Akhirnya kita mengambil keputusan yang salah. Kemudian, apa sih yang menyebabkan kita bisa tidak menyenangkan hati Tuhan? Ya, kalau di dunia bisnis, fokus itu adalah sangat terpenting. Menurut Dr. Jim Taylor, bahwa fokus sangatlah penting karena merupakan pintu masuk dari semua pikiran, persepsi, memori, pembelajaran, pertimbangan, pemecahan masalah, dan pengambilan sebuah keputusan. Fokus itu adalah sesuatu pintu masuk kita nih untuk memikirkan ya, untuk bersepsi, memori kita, pembelajaran kita, pertimbangan kita. Kalau kita udah salah fokus, salah keputusan kita, salah pertimbangan kita dari sebelumnya, akhirnya kita melakukan kesalahan, ya, sehingga hati Tuhan tidak disenangkan. Realitas yang sederhana, jika kita tidak dapat berfokus secara efisien, maka kita juga tidak akan dapat berpikir secara efisien. Artinya kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang secara efisien juga, dan akhirnya kita tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas untuk dapat menjadi berhasil. Karena kita terlalu dimonitorkan terhadap pikiran manusia, bukan fokus kita kepada tujuan kita. Sering di dunia bisnis, pekerjaan kita bukan fokus terhadap karir kita, tujuan kita bekerja itu apa, tapi kita sering mendengar perkataan orang, sering fokus terhadap orang lain, sehingga itu membuat pekerjaan kita tidak berkualitas di dunia bisnis, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Ya, makanya kesimpulan daripada itu, fokus merupakan alat yang sangat penting bagi kita untuk meraih kesuksesan. Apapun itu di dunia bisnis, keluarga, ya, bahkan di dalam setiap pelayanan kita. Nah, fokus kepada Tuhan akan memberikan kita iman yang sempurna. Tapi fokus kepada dunia, maka pandangan kita menjadi sirna. Di Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah. Haleluya. Jadi mari kita fokus dulu nih. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita fokuslah terhadap Tuhan. Fokus terhadap hidup kita ini untuk apa sih? Kalau bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita hanya untuk mementingkan kesenangan manusia atau kesenangan pribadi kita sendiri, tidak akan ada gunanya ya. Sebab mari kita lakukan supaya mata kita tertuju kepada Yesus. Sebab Dia yang bisa mimpin kita dengan iman, dengan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sekalipun kita harus memikul salib,
sekalipun kita harus menanggung beban, resiko, proses, ya, tapi Tuhan yang menjadikan iman kita itu sempurna. Kalau kita fokus terhadap Tuhan, mungkin kalau misalnya di akhir-akhir ini kita mengalami masalah pun, kita lebih fokus terhadap masalah daripada Tuhan. Manakah yang benar? Apakah Tuhan kita lebih besar ataukah masalah kita lebih besar? Ya, itu semua tergantung dari pemikiran kita. Dari pintu masuk kita berpikir tuh seperti apa? Tuhan saya yang lebih besar seharusnya. Tuhanku terlebih besar, kuasanya terlebih besar dari apapun itu. Sama seperti halnya ketika kita mendengarkan dua suara. Mungkin di hadapan kita ada suara burung dan suara kucing ya, bersamaan. Secara bersamaan, manakah yang paling kita dengar? Kalau kita mau mendengar dengan jelas, fokus kita mau mendengarkan dengan jelas, artinya kita harus lebih dekat. Benar ya saudara-saudara? Kita harus lebih dekat terhadap tujuan kita. Kalau kita mau fokus pada Tuhan, kita lebih dekat pada Tuhan. Jangan kita bimbang antara dua-dua itu. Manusiakah atau Tuhankah? Mari kita fokus terhadap Tuhan. Lebih lagi dekat pada Tuhan. Supaya iman kita ini dijadikan sempurna. Seperti Tuhan memberikan kita kesempurnaan itu. Kita boleh tekun memikul salib dengan ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Amin, saudara-saudaraku. Ada 3 hal untuk kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, dengar hal yang benar. Kita belajar di bidan-bidan ya, di Keluaran 1 ayat 15 sampai 17. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ini kata Raja Mesir loh, teman saudara-saudara. Tetapi bidan-bidan itu apa? Dia memiliki respon. Dia tidak mau dengar akan hal yang tidak membuat dia sesuai dengan imannya. Dia adalah takut akan Allah ya. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ya. Sama seperti kita halnya saudara-saudara. Akhir-akhir ini kita lebih mendengarkan seruan-seruan dari orang lain yang tidak sesuai dengan moral prinsip kita, iman kepercayaan kita. Kita dibuat bimbang, kita dibuat ragu. Ya, makanya tadi saya bilang fokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita, iman kita dengan sempurna. Kalau kita udah fokus, dengar hal yang benar, dengar suara Tuhan. Kalau kita udah fokus dengar suara Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Ya, kita pasti akan melakukan sesuai dengan iman percaya kita. Kita boleh belajar lagi sesuai dengan bangsa Israel. Ya, di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Ini mengenai bahwa bangsa Israel yang diminta oleh Tuhan untuk datang ke tanah Kanaan karena tanah perjanjian yang boleh mereka bangsa Israel ini tempati. Terus ada beberapa orang yang disuruh perintahkan Musa untuk melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan tanah Kanaan. Ya, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi di tanah Kanaan ini banyak sebuah berharga ya, tanah yang berharga ya, subur, makmur. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sebelumnya yang orang-orang yang bersama yang melihat bahwa tanah Kanaan itu banyak orang-orang, ya kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini kata orang-orang yang pergi dahulu nih, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini ada 2 perkataan nih. Kalau Kaleb memastikan untuk kita bisa maju menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya, ya pasti semua karena tuntunan Tuhan. Dari awal sampai akhir, Tuhan tetap memberkati bangsa Israel. Tapi ada yang tidak percaya, bahkan apa yang dia lihat, karena
mereka pandang bahwa tidak bisa menyerang bangsa itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Ayat yang ke-32 juga mengatakan bahwa mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita diperhadapkan, entah di pekerjaan, pelayanan, di sana ada orang-orang yang lebih besar dari kita. Di sana akan ada banyak tantangan, rintangan yang boleh kita lewati. Mendingan nggak usah deh. Ya, banyak manusia yang berkata seperti itu. Tetapi iman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Manakah yang kita lebih dengar? Di ayat yang ke-33 juga menyatakan, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah ini nih, ketika kita mendengar suatu perkataan dari seseorang, membuat kita terpuruk, jadi membuat kita tidak percaya diri, kita tidak percaya pada Tuhan, kita ragu akan perkataan Tuhan, kita ragu akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita menyamakan diri kita tuh rendah, seperti belalang. Sungguh malangnya ya bangsa Israel ini, sudah dikasih kepercayaan, sudah diberkati dari awal sampai akhir, tapi tidak percaya juga. Karena dia melihat yang sebenarnya itu mudah bagi dia kalau Tuhan bersama bangsa Israel. Haleluya saudara-saudara. Kita lihat lagi di Bilangan 14 ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Coba bayangkan teman-teman, sebegitu putus asakah mereka bangsa Israel ini hanya dengar perkataan orang yang menurut mereka kita tidak bisa maju, bangsa Israel tidak maju, seakan-akan mereka merasa rendah dan mereka putus asa. Ya, sampai mereka mau, udahlah kami mati aja di tanah Mesir, di padang gurun ini. Pilihan di tangan kita, saudara-saudara. Kita mau fokuskah kepada suara Tuhan atau kepada suara manusia? Ya, kalau kita mau fokus kepada suara Tuhan, iman kita pasti akan disempurnakan. Kita tetap percaya, iman kita teguh bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Yang berikutnya adalah ketika kita mendengar sesuatu hal yang benar, kita dengar akan membantu kita untuk lebih menghormati Tuhan dan menjauh dari kejahatan. Nah, kalau kita putus asa kayak tadi bangsa Israel, kita mau lebih baik kita mati aja lah di tanah Mesir ini. Akhirnya itu suatu kejahatan, bukan? Suatu dosa bagi kita. Kita tidak bersyukur atas hidup kita yang penuh kelimpahan terhadap Tuhan. Tapi kita lebih mendengarkan perkataan orang. Tuhan bilang di Yesaya 28 ayat 23, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa suaranya lah, pasanglah telinga kita ini, hati-hati kita jaga telinga kita boleh jaga mana perkataan yang baik, mana perkataan yang boleh membangun iman kita. Ya, kita boleh tetap terus mendengar suara Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, kalau kita merasa bahwa kita adalah domba-domba Tuhan, artinya kita mengenal Tuhan. Benar ya, kita mengikut Tuhan. Tadi yang saya bilang, katakan bahwa ketika kita fokus, kita harus lebih dekat. Kalau kita lebih dekat, kita lebih mengenal Tuhan. Dan kita lebih mengenal suara Tuhan. Dan ayat ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Kita dibiarkan hidup kekal. Bahkan orang lain tidak akan membuat kita binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut kita daripada tangan Tuhan. Ini bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Keputusan kita sekarang adalah yang pertama, fokus dengar suara Tuhan. Fokus dengar hal yang benar membangun iman kita.
Jangan pernah kita izinkan perkataan orang lain membuat hidup kita terganggu. Pernah saya mengalami hal ini ya. Kalau dulu waktu pas masih kerja, teman-teman sekerja itu bilang, apa nih, masa bagian ini aja sih kerjaannya, kapan naik jabatan? Ya. Terus kemudian hari ketika naik jabatan, lagi kapan nikah? Ya. Kemudian lagi kalau udah nikah, kapan punya anak? Selalu seperti itu, kita tidak pernah akan ada habisnya ketika kita mendengarkan suara manusia yang ada hidup kita yang terganggu. Kita fokus terhadap omongan manusia. Seakan-akan hati kita tidak dibuat tenang. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan janji yang terbaik bahwa kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mau kita belum menikah pun, mau kita belum punya anak pun, mau kita belum naik jabatan pun, itu kita loh yang menghadapinya, bukan manusia, itu bukan orang lain. Jadi jangan buat supaya hidup kita terganggu dengan perkataan orang ya, dengaran hal-hal yang baik. Yang kedua adalah kita fokus katakan yang benar. Ini sering banget baik bagi pelayan maupun pekerja, kita susah mengatakan sesuatu hal yang benar. Ya, kita belajar di Nehemia 2 ayat 1 sampai 5. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasta, ketika menjadi tugasku menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nah, jadi pada zaman itu ketika kita cemberut tuh di hadapan raja, kita sedih di hadapan raja, ya, itu bisa dengan gampangnya raja marah. Lalu bertanyalah raja itu kepada Nehemia, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja. Nah, di sini Nehemia tuh takut ya, lagi mengalami takut. Aduh, kalau misalnya ngomong jujur salah nggak ya? Kalau ngomong jujur bakalan dimarahin nggak ya? Atau bahkan sekalipun disiksa ya? Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana muka aku tidak muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api." Nah, di sini yang kita bisa dapatkan poin dari Nehemia yang pertama, hiduplah raja untuk selamanya. Dia mengatakan sesuatu yang ada di dalam hatinya, tetapi dengan penuh hikmat. Dia tetap merendahkan dirinya dan dia tetap mengagungkan rajanya. Hiduplah raja untuk selamanya. Ya, di ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Raja bertanya loh akhirnya, "Jadi apa yang kau inginkan?" Lalu maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, poin yang kedua di sini, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang spontan membuat kita takut ngomong jujur atau bohong nih ya. Di situ Nehemia berdoa secara spontan. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Nah, ketika dia berdoa, ketika ia mengalami suatu hikmat, dia yakin dia akan memperkatakannya ya dengan penuh perkataan yang sopan. Lalu kemudian, "Jadi apa yang kau ingin?" Maka aku berdoa. Yang kemudian ayat kelima, kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Ya, di sini ada kerendahan hati Nehemia untuk mengatakannya dengan jujur dan tidak menyakiti raja. Ya, itu pun dengan seizin raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu. Sering banget kita ingin berkata sesuatu hal yang benar, tapi kita tidak tahu kapan kita mengatakannya. Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Di sini Nehemia sangat-sangat dipimpin oleh hikmat Tuhan. Ya, dia menggunakan hikmatnya, dia berdoa terlebih dahulu, dan dia mengatakan sesuatu dengan penuh kelembutan. Tidak memaksa, penuh kelembutan. Akhir-akhir ini kita juga harus boleh lebih lagi belajar ketika ada sesuatu perkataan, ada sesuatu pendapat yang tidak sesuai dengan kita. Maukah kita belajar seperti Nehemia, berdoa secara spontan, meminta hikmat pada Tuhan apa yang harus kita perkatakan, dan kita meminta ataupun menanggapi dengan kelemah lembutan, dengan kasih. Ya,
Kemudian di ayat yang ke-8, langsung pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di banten bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Haleluya. Akhirnya benar janji Tuhan bilang apa? Kita tidak akan binasa. Iman kita sempurna. Tuhan mendengar. Akhirnya permintaan kita dikabulkan. Ya, kalau kita di dalam pekerjaan pun meminta suatu kenaikan pangkat, jabatan, atau di dalam pelayanan sekalipun sesuatu hal yang ingin kita lakukan, kerinduan di dalam hati kita, kita boleh perkatakan dengan hikmat, kita boleh minta dengan lembut kepada pemimpin kita. Ya, tetap minta sama Tuhan terlebih dahulu, doa sama Tuhan terlebih dahulu. Ya, karena tangan Tuhan itu murah loh melindungi kita. Tangan Tuhan pasti akan menyertai kita. Asal kita tetap fokus pada suara Tuhan, pada perkataan Tuhan. Haleluya, kita boleh belajar terus pada Nehemia. Berdoa sebelum berkata, secara spontan. Jadi kita secara spontan bukan menyakiti seseorang, saudara-saudara. Ketika kita mau menyatakan kebenaran, bukan kebenaran itu menjadi jadi batu sandungan buat kita. Tapi kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dikasih hikmat, bibir lidah kita ini tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi orang lain menjadi tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu murah hati, yang melindungi. Ya, perkatakan dengan jujur apa adanya, lembut, tertib, dan sopan. Terkadang kita kalau misalnya diperhadapkan dengan suatu masalah, beberapa sering kali lah, entah orang tua saya pernah dulu sering banget ya, kalau misalnya ada orang yang nggak dia suka, misalnya mau bertamu ke rumah, dia selalu bilang sama aku, selalu minta sama saya, bilang gini, Kris, itu bilangin sama bapak-bapak itu, bilang bapak nggak ada di rumah. Itu perkataan yang salah atau benarkah saudara-saudara? Salah kan? Karena orang tua mengajarkan saya jadi berbohong. Ya, walaupun dia karena dia nggak suka, walaupun karena ada sesuatu masalah dia dengan orang itu, tapi Tuhan nggak menginginkan seperti itu. Kita harus jujur apa adanya. Kita harus lembut, tertib, dan sopan. Di 1 Tesalonika 2 ayat 4 sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita boleh bermulut manis, tapi kita tidak mencari keuntungan untuk diri kita secara pribadi. Allah lah yang menjadi saksi bagi kita. Dan ketika mengatakan sesuatu hal yang benar, tetaplah menjadi jujur apa adanya, lembut, tertib, dan sopan. Seperti Roh itu sendiri yang menuntun kita bahwa kasih itu lemah lembut, sabar. Haleluya, kita harus berani mengatakan kebenaran dengan tuntunan dan hikmat Tuhan apapun resikonya. Kita harus berani sekalipun ada rintangan yang boleh kita hadapi. Kalau kita berkata jujur, orang itu tersinggung atau enggak. Kalau kita berkata jujur, kita bakalan terkena musibah atau enggak. Kita terkena resiko atau enggak. Kita harus berani mengatakan kebenaran. Dan tuntunan hikmat Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun. Haleluya. Yang ketiga, yang poin terakhir adalah lakukan hal yang benar. Ya, ketika kita sudah fokus terhadap suara Tuhan, kita perkatakan hal yang benar dan kita harus melakukan hal yang benar. Ya, seperti di Nebukadnezar yang membuat patung, lalu Sadak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau menyembah Tuhan. Di Daniel 3 ayat 6 sampai 7 sampai ke ayat 25 itu mengatakan bahwa mereka tidak mau menyembah Tuhan. Ya, seperti itulah. Mereka mereka tetap ingin, mereka tetap iman, mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah yang mereka sembah. Akhirnya Tuhan tetap memimpin mereka. Di dalam nyala-nyala api mereka tidak merasa kesakitan, bahkan ada Tuhan di dalamnya. Ada 4 orang di dalamnya ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita boleh belajar dari mereka, takut akan Allah, memiliki iman yang teguh, memiliki prinsip yang kuat sekalipun ada resiko bahaya yang harus diambil. Percaya Tuhan yang bela. Kita juga harus berani
Kalau kita sudah berani untuk memperkatakan yang benar, kita juga harus berani melakukan hal yang benar. Walau berbeda dengan orang yang dilakukan banyak orang. Lakukan dengan kerelaan dan untuk kemuliaan, tidak bersungut-sungut. 2 Korintus 8 ayat 19, dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Orang yang rela berarti orang yang ikhlas, rela berkorban, rela memberi hidupnya untuk Tuhan dan tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak dendam, tidak membenci. Ya, kita tidak menyimpan segala sesuatunya. Lakukan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus di Kolose 3 ayat 17. Dalam nama Tuhan Yesus, perkatakan perbuatan kita dengan ucapan syukur kita kepada Allah Bapa. Lakukan dengan takut akan Tuhan dan setia, sama seperti Sadak, Mesak, dan Abednego. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Sama seperti hal-halnya ketika kita bekerja, terus kita ada pekerjaan di hari Minggu. Maukah kita takut sama Tuhan atau kita ngikutin perkataan pemimpin kita? Kalau kita boleh tetap setia, kita boleh setiap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun itu hari pekerjaan, kita harus tahu kebenaran. Haleluya. Kita boleh takut akan Tuhan, kita punya iman, punya prinsip, yakin bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Karena kita ibadah harus ibadah hari setiap minggu ya. Bahkan tapi banyak beberapa manusia yang minggu depan kan masih bisa ibadah, 2 minggu lagi juga masih bisa ibadah. Apalagi ibadah sekarang online, bisa kapan aja dan di mana aja. Ya, tapi Tuhan bilang jangan jauhkanlah kita dari pertemuan Allah. Lakukan dengan kasih yang benar. Kenapa yang harus yang benar sih, kasih yang benar? Karena 1 Korintus 10 ayat 23-24 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Di sini mencari keuntungan orang lain, saya beranggapan bahwa menjadi berkat bagi orang lain ya. Di sini kita boleh melakukan segala sesuatu yang benar, bahkan apa yang kita anggap benar di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Tapi nggak segala sesuatunya berguna, dan nggak segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita boleh introspeksi lagi ya. Saudara-saudara, kita harus saling mengasihi, bukan mengasihani. Kasih itu nyata, sabar ya. Kasih itu juga bisa menegur, bukan mengasihani. Kalau mengasihani lebih mementingkan aku kasihan sama orang itu, nanti dia jadi nggak menjadi berkat buat dia. Aku kasihan sama dia. Enggak ya saudara-saudara, tapi kita harus tahu mengerti bahwa kasih yang murni itu kasih daripada Tuhan. Bisa menegur, bisa menghajar, bahkan dia juga bisa merangkul kita. Haleluya, bisa membangun kita, bisa berguna di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan orang lain. Dan yang terakhir, kasih Yesus di 1 Korintus itu banyak banget. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kita harus belajar dari kasih Yesus. Ya, kita boleh tetap memandang Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang bisa menegur. Di Wahyu 3 ayat 19, barang siapa aku kasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita harus rela, kita harus ikhlas ya. Kita kalau mau ikut Tuhan, kita harus relakan hati kita dan harus bertobat. Mau kita ditegur, mau kita dihajar sama Tuhan, boleh kita supaya tetap bertobat. Menegur jangan sampai kita menghina seseorang, mendidik jangan sampai kita memaki, meminta jangan sampai kita memaksa, bahkan memberi jangan sampai kita mengungkit. Haleluya. Kita boleh sama-sama belajar terus sama seperti kasih Tuhan yang begitu besar. Mari teman-teman, mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita boleh tetap fokus terhadap Tuhan. Kita boleh menyenangkannya. Kita fokus dengar hal yang benar. Kita fokus dengan perkatakan hal yang benar. Kita lakukan hal yang benar. Di ayat yang terakhir, ini surat Paulus di 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Apapun yang boleh kita kerjakan, bahkan makan dan minum pun kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kita boleh tetap terus belajar dari hari ini sampai esok dan sampai selama-lamanya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kita boleh tetap fokus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Terima kasih. Mari kita berdoa, kita tutup firman kita pada hari ini. Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami mau terus untuk menyenangkan Engkau, Bapa. Sekalipun kami memiliki kekurangan, Tuhan, terkadang kami memikirkan
perkataan orang lain, kami mendengar perkataan orang lain, bahkan kami menjadi bersungut-sungut Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tahu bentuk terus Tuhan, bahkan dengan ketulusan hati kerelaan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi resiko kami di ke depan hari Tuhan, tantangan rintangan yang akan menghadang kami Tuhan. Tapi kami mau tetap fokus terhadap Engkau Bapa, bahkan bahwa kami, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang terus diagungkan, biarlah nama-Mu terus Tuhan yang akan dimuliakan Bapa. Sehingga kami akan melihat Engkau tersenyum terhadap kami. Kami melihat Engkau senang akan apa yang kami perbuat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami lakukan segala pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin kami dari hari ini sampai selama-lamanya untuk tetap terus menyenangkan hati-Mu, untuk tetap terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tetaplah merema di dalam hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Pak Ferdinand. Iya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh amat baik menyatakan kebaikannya bagi kita lewat pemberitaan firman Tuhan yang indah sekali, tajam, dan meneguhkan kita. Terima kasih banyak ya kita ucapkan kepada Ibu Krisna Tampu Bolon yang sudah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas Ibu dan keluarga dan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya berjalan lebih lagi luar biasa. Ya, baik saudara terkasih dimanapun berada, baik yang mengikuti ibadah Friday Service pada saat siang hari ini lewat tayangan Zoom yang bersama-sama dengan kita di sini, maupun ada yang lewat YouTube, Facebook, ya, ataupun media-media internet lainnya, saya menyampaikan pengumuman buat kita pada saat ini. Nah, saudara, pengumuman yang pertama yaitu bahwa Friday Service ini adalah bagian dari pelayanan dari sebuah ministry, yaitu Terang Eklesia Ministry. Terang Eklesia Ministry ini mempunyai pelayanan yang khusus, yaitu adalah pelayanan di bidang misi dan juga di bidang pengajaran. Nah, selain daripada itu, saudara-saudara terkasih, ada juga pelayanan yang bersifat umum yang terbuka, ya, dibuka untuk halayak umum dapat ya, bersama-sama kita di dalam mengikuti pelayanan demi pelayanan yang dilakukan oleh Terang Eklesia Ministry. Antara lain itu adalah pada setiap pagi hari, jam 4 pagi sampai jam 5, ya, diadakan doa fajar. Biarlah kita sama-sama terus berjaga-jaga dan boleh datang kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita. Kemudian, ya, hari Selasa malam ada persekutuan Terang Eklesia. Nah, ini bercerminkan jemaat mula-mula, kita terjemahkan dari apa yang dialami oleh jemaat pertama dalam kehidupan mereka. Nah, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kesempatan untuk saling berbagi, saling menguatkan, bahkan pun dibuka kesempatan untuk bertanya. Kita akan lebih dalam, lebih luas memperoleh berkat Tuhan. Lalu saudara, kemudian yang bersifat terbuka untuk umum, yaitu di hari Jumat seperti ini tentunya, kita juga akan melakukan Friday Service di hari Jumat depan. Iya. Nah, kemudian ada juga di hari Kamis siang, yaitu jam 10 sampai jam 12. Ini kita sebut sahabat doa. Adalah kita apapun ya yang kita inginkan untuk dinaikkan sebagai pokok doa, mari bersama-sama dengan kita berdoa bersama dengan tim doa dan pemulihan dari Terang Eklesia Ministry.
untuk datang kepada Tuhan dan merasakan bahwa doa-doa kita sampaikan dengan keselarasan kepada Tuhan dan kita menemukan dan mendapatkan kasih karunia-Nya yang begitu limpah. Ya. Nah, saudara, kemudian ada juga pelayanan di hari Kamis, ya, ada pemuridan perorangan. Bagi saudara yang ingin dimuridkan secara pribadi, lepas pribadi, ya, orang per orang, begitu, ya, kita memberikan peluang terbuka untuk pemuridan. Ya. Nah, kemudian ada juga pelayanan konseling, ini juga dilakukan atau dibuka setiap hari, Senin sampai dengan Minggu. Jadi setiap harinya ada, mungkin memang jamnya berbeda-beda, tapi ada pelayan-pelayan Tuhan yang siap di belakang atau di balik telepon atau bisa mengangkat telepon bagaimana Anda yang ingin berkonseling. Ya. Nah, itu semua saudara-saudara terkasih bisa dilihat di saluran atau di akun daripada Triangle Ecclesia Ministry, baik akun Facebook yang bernama akun Triangle Ecclesia Ministry dan akun YouTube ya yang juga bernama Triangle Ecclesia Ministry. Nah, saudaraku, kita juga ada pelayanan yang disebut KDD COVID. KDD COVID-19. Ini dia, saya tampilkan. KDD COVID-19 ini adalah program yang kita juga lakukan, yang terbuka untuk umum, bahkan bukan hanya ya bagi kita Kristiani, tetapi terbuka untuk lintas agama dan lintas budaya. Dan intinya siapa saja bisa, bagi pasien atau yang mengidap sakit COVID-19, baik yang isoman ataupun di rumah sakit, bagaimana kondisi Anda, ya, mari silakan mengabarkan, beritahu kepada call center kita di 0813-183-1523. Dan ini maaf, hanya untuk chatting saja. Dan kami akan melayani saudaraku dengan kasih Kristus lewat konsultasi. Ya, konsultasi yang kita bisa berikan dalam bidang apa yang pada saat itu konsultan hadir untuk melayani saudara. Dan juga kita akan berdoa dan juga ya pasien-pasien dengan nomor rekening bisa nanti terbuka peluang untuk mendapatkan donasi yang akan kita buka di link-link daripada Triangle Ecclesia Ministry, ya, biarlah para orang-orang yang bermurah hati ya untuk memberikan donasinya kepada saudara melalui Triangle Ecclesia Ministry. Nah, saudara terkasih, kita sudah mendapatkan berkat yang sungguh besar daripada Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Ya, Triangle Ecclesia Ministry juga membuka kepada kita, yaitu untuk menabur. Ya, saudaraku, kita dapat memberkati pelayanan di Triangle Ecclesia Ministry, di mana beberapa pelayanan-pelayanan yang baik secara lokal, artinya di daerah Jakarta ini ataupun di luar, pelayanan misi dan lain-lain, ya, saudara yang mempersembahkan persembahannya, ada kantung persembahan itu di BCA nomor 6871773936. Ya, ini rekening Triangle Ecclesia Ministry atas nama Emilia Jane Helena. Dan untuk memudahkan Triangle Ecclesia, Bapak Ibu boleh mengirimkan bukti transfer ke 0857-1922-9916. Ya, sedemikian saudaraku, biarlah saudara yang ingin lebih lagi mengenal akan Triangle Ecclesia Ministry boleh melihat secara luas ya di informasi di internet, di akun-akun daripada Triangle Ecclesia Ministry. Terima kasih atas
perhatian dan kita dapat bersama-sama beribadah pada saat siang hari ini. Baik, kita akan maju kepada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Luisa Siahaan. Silakan. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa buat semua yang hadir di sini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada siang hari ini Tuhan. Di dalam acara Friday Service yang dilakukan oleh Terang Eklesia Ministry yang selalu kami lakukan setiap hari Jumat Tuhan. Terima kasih Tuhan seberapa kami yang ada. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah Tuhan, apa firman Tuhan yang ditaburkan tadi Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, bahkan di luar tem yang sekarang mendengarkan Tuhan, baik melalui YouTube, Facebook, Zoom, ataupun alat yang lain Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam hati kami, menjadi rema, menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkan. Bahkan kami juga mengucap syukur bahwa siang hari ini kami telah ditaburi dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Krishna Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus belajar menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Kita harus mendengar hal yang baik, kesaksian yang benar, katakan yang benar, dan lakukan hal yang benar Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pegangan buat kami di dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada siang hari ini menjadi berkat buat kami semua, buat berkat buat yang mendengar, bahkan orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, mengetahui siapa Engkau Tuhan melalui firman Tuhan tadi. Bapa, sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak pimpinan kami Terang Eklesia Ministry, Bapak Ferdinand Tuhan. Berkati ia Bapak sebagai ketua, sebagai gembala buat kami anak-anaknya Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa program-program Terang Eklesia bisa kami lakukan walaupun mungkin banyak kekurangan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau yang memulai, Engkau sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan apapun yang kami lakukan. Bapa, berkati Bapak kami ini Tuhan agar dia menjadi berkat, diberi kekuatan, diberi roh hikmat Tuhan agar dia selalu ada di bawah pengawasan-Mu dan Tuhan sendiri akan campur tangan Tuhan sehingga apa yang dilakukan Tuhan selalu ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sebagai manusia biasa dia pun banyak kekurangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan menyempurnakan semuanya itu. Berkati kehidupannya, keluarganya, dan bahkan perekonomiannya Tuhan. Berkati ya. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami telah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Hamba-Mu juga hendak berdoa Tuhan untuk yang semua yang hadir di sini Tuhan, yaitu saudara kami Krishna, Indriani, Sarah Sitompul, Novianti, Meti, juga Bu Silpi, juga Yosep Tuhan yang adalah suami dari Krishna Tuhan, dan hamba-Mu. Biarlah apapun keadaan kami Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui segala kekurangan dalam kehidupan kami. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan sendiri yang akan menolong Tuhan di dalam pergumulan mereka kami semua masing-masing Bapak. Dan yang ada di dalam satu hal Tuhan untuk kami melakukan yang belum kami lakukan Tuhan yang mereka doakan. Biarlah itu tercapai dengan cita-citanya. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati anak-anak mereka, pasangan mereka, mungkin yang belum nikah Tuhan berkati Bapak untuk mendapatkan jodoh yang asalnya daripada-Mu, yang sepadan yang asalnya daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami Tuhan, selain di Terang Eklesia Ministry, di gereja masing-masing kami juga melakukan pelayanan Tuhan. Berkati dimanapun kami berada, agar keberadaan kami menjadi garam dan menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk Terang Eklesia Ministry. Terima kasih untuk program-program pada siang hari ini. Biar kami melanjutkan kehidupan kami dan mungkin ada program-program yang lain yang harus kami laksanakan hari ini ataupun besok. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat panjang umur, berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni kami yang sering menyakitkan hati-Mu, baik dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan bila sebentar kami hendak menerima berkat dari Amang Ferdinand, Tuhan berkati kami semua yang asalnya daripada-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, para saleh-saleh Kristus, mari kita sambut berkat Tuhan yang akan tercurah bagi kita. Bapa di sorga, kami siap Tuhan terima berkat-Mu, curahkanlah daripada kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Anugerah Allah Bapa surgawi, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama kita berkata, Amin.